Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Banyak hal yang telah terjadi menimpa Indonesia. Ada banjir, ada kematian satu keluarga, ada tragedi Kanjuruhan, dan ada juga gempa dan kejadian tragis lainnya. Ternyata ini sudah diprediksi oleh Mongol. Bahkan ada 4 tempat di Indonesia yang harus waspada. Dan Indonesia akan alami krismon. Namun jangan panik dulu ya. Mari kita dengarkan penjelasan lengkap dari Mongol. Semoga memberkati. Gimana nih kakak perjalanan imannya kakak sekarang akhir-akhir ini, apalagi sekarang kita lagi mau menuju ke 2023 nih kak. Jadi kalau perjalanan iman dari bertobat tahun 97, mengambil sebuah keputusan yang sangat luar biasa, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Raja dalam hidup Mongol, ya sampai hari ini, sampai kita podcast ini pun, Mongol mengalami dan merasakan kebaikan Tuhan dalam proses hidup. Banyak hal yang luar biasa yang nggak pernah terpikirkan tuh, tapi Tuhan buat itu jadi ada. Ya kan, banyak hal yang orang mikir, wah sebagai seorang mantan penyesat pasti hidupnya dalam ketakutan, hidupnya pasti dikejar-kejar mereka yang dulu bagian dari penyesatan. Cuman sampai hari ini saya masih tetap berdiri tegak sebagai prajurit Kristus, sebagai anak Tuhan, tanpa meninggalkan kekristenanku, tanpa meninggalkan posisiku sebagai pengikut Kristus, tetap settle di dunia entertain. Nah kak, kita kan ada beredar video viral kak Mongol ya kak ya, yang tentang 4 wilayah Indonesia itu Ya, yang doakan. Kupang, Surabaya, DKI Jakarta, dan Kota Manado. Iya tuh kak. Nah kan di postingnya itu 2 Oktober ya kak ya. Pastinya Iya, pastinya kan dibuat kan sebelum 2 Oktober ya. sebelumnya. Jadi itu dibuat sebelumnya. Ada beberapa kali, maksudnya gini, karena kan kebetulan Mongol kalau keluar kota itu nggak bawa laptop. Jadi laptopnya di rumah, Mongol manggung. Videonya belum diposting, udah kejadian lah kasus Malang gitu kan. Cuman buat Mongol tuh ya udah yang penting udah dibikin. Sama juga tentang kasus Korea Selatan tuh, Itaewon atau apa namanya tuh juga sama. Mongol lagi ada tur Mongolisme di Ambon, kita bikin konten, baru dikasih tahu bahwa di Itaewon itu ada kasus masyarakat anak-anak muda meninggal gara-gara untuk Halloween. Iya. Wow. Jadi iya sih memang karena kan di yang 1 Oktober itu ada tragedi Kanjuruhan juga kan Iya Kak, betul. yang korban terbanyak gitu kan dalam Lumayan event. banyak, betul. Wow. Jadi itu boleh diceritain nggak ya Kak, kenapa sih Kakak kok bisa berbicara tentang 4 wilayah Indonesia ini Kak? Jadi kan maksudnya gini, jadi dulu waktu Mongol ikut di penyesatan dulu, di komunitas yang tidak mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dulu kita tuh diajarin namanya spiritual mapping. Jadi kita hanya melihat ke posisi tertentu, kita melihat pergerakan tertentu. Nah itu Mongol waktu itu Mongol masih ingat banget tuh di luar rumah, di sebelah pas pojokan rumah Mongol tuh ada tong sampah. Nah di situ Mongol lagi berdiri, Mongol lihat wah ini akan ada begini. Tetapi kan Mongol selalu di setiap konten Mongol selalu mengingatkan orang-orang untuk tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Mau apapun terjadi, tetap pasti Tuhan akan tolong. Jadi tetap berpegang teguh. Kemarin bahkan waktu sebelum G20 jalan, Mongol sempat dapat informasi bahwa The Prince Satanik itu ke Surabaya. Itu adalah anak laki-laki dari mantan pimpinan kebetulan bapaknya udah meninggal, dulu adalah pemimpin pertama komunitas penyesatan di dunia itu. Di dunia dia tuh ke Surabaya. Nah,
biarkanlah itu terjadi, karena biar bagaimanapun kan Yesus juga yang ngomong kan, penyesatan itu ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. Ya udah, kita biarkanlah mereka ada. Cuman kita hanya boleh waspada, seperti kitab 1 Yohanes. Waspadalah terhadap berhala, waspadalah terhadap ini. Kita hanya bisa waspada. Jadi pas itu jadi, Mongol bikin konten itu di lokasi ini nih, di sini. Mongol ini lokasi bikin konten. Jadi Mongol ngomongin tentang 4 wilayah itu, dan itu Mongol ngomong itu pas Mongol posting udah mulai masuk tuh kasus Kupang, Sekda meninggal tabrak kecelakaan mobil. Terus di Manado ada orang dibunuh, kayak ditusuk oleh anak muda, cuman gara-gara masalah minta duit. Dan itu yang ditusuk tuh tukang bakso, anak muda yang nusuk konon kabarnya teler. Terus Kanjuruhan terjadi, Itaewon terjadi, India terjadi, dan beberapa hal. Nah, disitulah Mongol ngingetin bahwa di 2023 nanti kita waspada tuh bukan cuma soal krisis. Kalau krisis keuangan sih Indonesia nggak mungkin kena. Tetapi yang patut kita waspada itu pemberontakan. Yang paling berbahaya adalah pemberontakan dalam rumah dan gereja. Dalam rumah dan gereja ya Kak ya. Yoi. Akan banyak orang yang tidak lagi patuh dengan yang namanya hierarki, otoritas tertinggi. Nah, itu paling berbahaya tuh di gereja. Gembala sidang bisa ditikung oleh jemaat karena masalah hal-hal tertentu. Cuman kita tetap berdoa kepada Tuhan, semoga Tuhan Yesus nolong. Karena kan tetap Immanuel kan, Tuhan beserta kita. Betul, Kak Mongo. Jadi walaupun ada desas-desus 2023, tahun yang gelap, tahun yang suram, tapi kita anak-anak Tuhan itu pasti harus selalu di dalam pengharapan ya Kak Mongol ya. Memang 2023 itu kan tahun gelap, tapi jangan lupa kita adalah garam dan terang. Iya dong. Yes. Pakai obor aja bisa menerangi, pakai lilin aja, lilin kecil aja, taruh di kamar aja, kamar segelap apapun terang. Nah, kita sebagai prajurit Kristus yang membawa damai, sukacita, terang surgawi, pancarkan sinarmu. Wow, dapatkan kaset dan CD-nya. Orang mau bilang krismon, orang mau bilang akan ada resesi, enggak dong. Tetap berpegang teguh kalaupun krismon terjadi, tapi buat kita anak Tuhan, buat kita pengikut Kristus, buat kita prajurit Kristus adalah Kristus menolong. Krismonnya adalah bukan Kristus moneter, tetapi Kristus menolong. Krismon, Kristus menolong. Iya dong. Ada pesan nggak sih Kak Mongol buat pemirsa ADT yang menyaksikan pada malam hari ini? Iya, buat seluruh pemirsa Aku Ditolong Tuhan, setiap orang punya hak yang sama dan pasti akan ditolong oleh Tuhan. Tinggal tergantung ketaatan kita. Tinggal tergantung yang namanya motivasi hati. Tinggal tergantung cara berpikir kita. Nah, supaya kita bisa benar-benar merasakan pertolongan Tuhan adalah kita harus jalan bersama Tuhan. Kita harus merasakan kebaikan Tuhan. Dan kita bisa mengimpartasikan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Dan kita akan menjadi contoh dan saksi Kristus yang luar biasa. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan video ini sampai selesai ya. Pesan admin, walaupun tragedi terjadi di mana-mana, tetaplah berserah dan mengandalkan Tuhan. Percaya seperti yang disampaikan oleh hambanya Mongol, krismon akan terjadi atas Indonesia. Tapi bukan krisis moneter ya. Ini hanya singkatan dari Kristus menolong. Saya percaya kita semua akan mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Apapun kata orang lain untuk menjatuhkan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan, peduli amat aja nggak peduli. Bercanda sahabat. Stop mengurusi keburukan orang lain, karena waktu yang diberikan Tuhan kepada kita hanya untuk mengkoreksi diri dan memperbaikinya. Diberkatilah setiap pendengar dengan segala kelimpahannya. Tuhan Yesus memberkati.